Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prawinta Mamonto. Saya dari kelas B, Prodi S1 Manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi bab 9 mengenai strategi-strategi tata ruang. Langsung saja, yang pertama pentingnya strategi keputusan tata ruang. Tata ruang adalah salah satu dari keputusan utama yang menentukan efisiensi jangka panjang suatu operasi. Tata ruang memiliki implikasi strategi karena ia menciptakan prioritas kompetitif sehingga dengan kapasitas, proses, fleksibel, dan biaya, dan begitupun pula dengan kualitas kehidupan kerja, kontak pelanggan, dan citra. Selanjutnya, jenis-jenis tata ruang. Penentuan tata ruang mencakup peletakan terbaik bagi mesin-mesin atau dalam bidang produksi, kantor, dan meja, atau dalam bidang perkantoran atau pusat layanan, dalam bidang seperti rumah sakit atau pasar swalayan. Suatu tata ruang efektif memungkinkan aliran material, orang, dan informasi di dalam dan antar area. Guna mencapai tujuan-tujuan, serangkaian pendekatan-pendekatan yang telah dikembangkan. Selanjutnya, tata ruang kantor. Tata ruang kantor memerlukan pengelompokan pekerja, perlengkapan mereka, dan ruang demi kenyamanan, keamanan, serta pergerakan informasi. Tata ruang kantor berada dalam aliran konstan seiring dengan perubahan teknologi yang melanda masyarakat mengubah cara kerja kantor. Selanjutnya, tata ruang toko eceran dilandai gagasan bahwa penjual dan keuntungan bergantung secara langsung dengan pemanjangan produk-produk terhadap pelanggan. Begitu tata ruang umum sebuah toko eceran ditentukan. Produk-produk perlu diatur guna dijual. Banyak pertimbangan yang diperlukan bagi penataan. Selanjutnya, tata ruang bagi gudang dan tempat penyimpanan. Tujuannya adalah menemukan yang optimum antara biaya penanganan dan biaya terkait ruang-ruang. Dapat didefinisikan biaya penanganan material sebagai material yang rendah. Biaya ini meliputi peralatan, orang, material, penyelesaian, asuransi, dan depresiasi. Selanjutnya, tata ruang posisi tetap. Dalam suatu tata ruang posisi tetap, proyek berada di satu tempat dan pekerja beserta peralatan datang ke tempat. Teknik dalam membangun tata ruang posisi tetap adalah dirumuskan oleh 3 faktor. Pertama, terdapat ruang terbatas pada hampir semua lokasi. Kedua, pada tahapan berbeda proyek, material yang berbeda-beda proyek. Dan yang ketiga, volume material yang diperlukan adalah sifat dinamik. Selanjutnya, tata ruang berorientasi. Tata ruang berorientasi adalah proses suatu tata ruang yang menangani volume kecil. Produk dengan keragaman tinggi seperti mesin dan peralatan dikelompokkan bersama. Keuntungan besar bagi tata ruang berorientasi adalah fleksibelnya dalam hal perlengkapan dan pengaturan tenaga kerja. Kekurangan tata ruang berorientasi proses berasal dari tujuan umum menggunakan peralatan. Selanjutnya, sel-sel kerja. Suatu sel kerja mengorganisasikan ulang manusia dan mesin yang biasanya tersebar dalam berbagai departemen menjadi suatu kelompok sehingga semuanya dapat dipusatkan guna menghasilkan produk tunggal atau sekelompok produk terkait. Selanjutnya, tata ruang repetitif dan berorientasi produk. Tata ruang repetitif dan berorientasi produk adalah diorganisasikan di seputar produk-produk atau sekelompok-kelompok produk bervolume tinggi dan keragaman rendah yang serupa. Kini perakitan yang seimbang memiliki kelebihan personalia yang tinggi dan memanfaatkan tempat, fasilitas, serta keadilan di antara beban kerja dari para karyawan. Pusat kerja. Pusat kerja apabila perusahaan mengidentifikasi kelompok produk serupa yang memiliki permintaan besar serta stabil, ia dapat mengorganisasikan suatu pusat kerja terpusat. Selanjutnya, keseimbangan lini perakitan. Ini biasanya dilakukan untuk meminimalkan ketidakseimbangan antara mesin dengan personalia di samping memenuhi output yang diminta dari lini. Untuk meningkatkan tingkat yang telah ditetapkan, maka manajemen harus mengetahui peralatan dan metode kerja yang digunakan. Terima kasih, itulah materi bab 9 yang saya jelaskan tadi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.